warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah CDP Angkatan 11 Kota Makassar, kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Andi Hadi Surono. Saya Asnawati Arif. Saya Melda. Saya Mulyani. Kami akan melakukan video demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hadi. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya merasa sehat. Alhamdulillah Bu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini Bu? Saya juga merasa sangat sehat Pak hari ini. Syukurlah kalau kondisi Bapak dalam keadaan sehat. Hari ini kita Bapak akan melaksanakan sesi coaching bersama Ibu Muli, seperti itu ya Pak? Betul sekali Bu. Jadi hari ini saya berencana nantinya sekitar pukul 9 setelah jam istirahat saya nanti rencana akan melakukan coaching bersama Ibu Muli. Baik Pak, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan kepada Bapak atas kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan nanti ya Pak. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang Bapak lakukan bersama Ibu Muli nantinya. Apakah Bapak sudah merasa siap untuk melakukan proses coaching nanti Pak? Iya Bu, saya merasa sangat siap untuk melakukan sesi coaching nantinya. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu karena Ibu Melda sudah bersedia menjadi observer saya atau pengamat saya pada sesi coaching hari ini. Semoga coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar sehingga apa yang coach harapkan dan yang saya harapkan juga bisa tercapai seperti itu. Ya, baik Pak, sebelum memulai proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan kepada Bapak agar nanti dan nantinya saya juga akan bertanya kepada Bapak. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Iya Bu, baik Bu. Nah, jadi di sini ada poin-poin yang akan saya amati nantinya ketika proses coaching berlangsung. Saat Ibu melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat Bapak melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Iya Bu, betul Bu. Bapak akan melakukan sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kemudian kita ketahui bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Seperti itu Pak. Iya Bu, betul sekali. Selanjutnya saya juga akan mengamati Bapak melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coach dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Iya Bu, betul sekali Bu. Selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau fresh. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak itu perlu mendengarkan dengan rasa. Di sini maksudnya Pak, yaitu rise, use, summarize, dan juga appreciate. Bapak bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coachee
Bapak nanti kemudian bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Bapak juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coaching. Dan Bapak bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Apakah rubrik yang tadi saya jelaskan sudah jelas bagi Bapak? Iya Bu, saya penyampaian tadi Ibu yang sudah jelaskan, saya sudah jelas di mana nanti pada saat sesi coaching itu saya akan melaksanakan coaching nantinya dengan menggunakan alutsista, di mana itu seperti yang kita ketahui bahwa pada alutsista itu kita harus ada tujuan utamanya, kemudian ada identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir itu yang paling penting adalah tanggung jawab. Seperti itu. Saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi ini dalam sesi coaching saya nantinya. Saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu jelaskan. Insya Allah sesi coaching ini akan saya maksimalkan semaksimal mungkin agar dapat menghasilkan solusi atau manfaat-manfaat bagi si coaching. Terima kasih. Baik Pak, selanjutnya pada kegiatan ini kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti? Jadi pada sesi coaching ini saya ingin meningkatkan 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kemudian yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kenapa? Karena kehadiran penuh itu sangat penting dalam proses coaching ini. Kemudian dengan memberikan menjadi pendengar yang aktif, si coaching ini akan merasa bahwa dia dihargai pada saat menyampaikan masalahnya. Jadi sehingga coaching ini bisa jadi lebih terbuka, jadi tidak ada masalah-masalah yang terpendam dalam diri coaching. Seperti itu mungkin. Baik Pak, kira-kira dari ketiga kompetensi yang tadi Bapak ingin kembangkan, bagian mana yang secara spesifik Bapak ingin saya observasi nantinya Pak pada kegiatan coaching nanti? Baik Bu, untuk bagian spesifik yang ingin saya diobservasi yaitu pada bagian mendengarkan secara aktif dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna bagi coaching. Baik Pak, berarti fokus pada kompetensi coaching yang Bapak ingin saya observasi yaitu mendengarkan secara aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, seperti itu Pak? Iya betul sekali. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak ingin raih pada sesi coaching ini? Iya Bu, jadi yang pertama itu sebagai seorang pendengar yang baik, saya harap saya mampu menyimak dan menjadi orang yang lebih banyak mendengarkan masalah dari coaching ini, karena dengan coach yang lebih banyak berbicara, sehingga nantinya saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang berasal dari keresahan yang dimiliki oleh si coach ini. Jadi saya bisa mendengarkan masalahnya, dan kemudian saya bisa merangsang atau menstimulasi si coach ini untuk mencari solusi alternatif yang bisa dia gunakan. Baik Pak, demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silahkan Bapak melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Muli. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan tersebut, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Bapak laksanakan nantinya ya Pak. Baik, terima kasih banyak Bu.
karena sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang sebelum saya melakukan coaching nanti. Semoga sesi coaching ini bisa berjalan secara maksimal. Ya, baik Pak. Sampai ketemu lagi ya Pak di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Haji, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah baik juga. Bagaimana perjalanan hari ini? Lancar? Alhamdulillah Pak lancar sampai di sini cuacanya sedikit mendung. Oh iya. Nah, barangkali mau hujan. Tapi saya harap mendung-mendung ini tidak menghalangi kita dalam proses coaching hari ini, Bu ya. Tentunya Pak. Jadi seingat saya Bu Muli, hari ini kita akan melakukan sesi coaching kurang lebih ya sekitar 15 sampai 20 menit. Tidak lama-lama, tapi saya harap di dalam waktu yang singkat ini kita mendapatkan manfaat-manfaat yang maksimal. Nah, jadi hari ini Bu kita akan melaksanakan coaching ya melalui alur kita. Lalu di mana awalnya saya ingin tanya kepada Ibu, kira-kira apa yang mau dibicarakan? Iya Pak. Pertama, saya ingin mengungkapkan bahwa selama ini saya menjadi sedikit bingung dengan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, khususnya permasalahan-permasalahan tentang siswa-siswa saya yang pasif dalam belajar. Oh, ya. Jadi masalah ini adalah kurang aktifnya siswa dalam menerima pembelajaran ya, jadi siswa terkesan pasif dalam Iya, pembelajaran. betul sekali Pak. Jadi di sesi akhir nanti Muli adakah harapan-harapan yang Muli harapkan dari hasil pembicaraan kita kali ini? Oh iya Pak, jadi di akhir pembicaraan ini saya ingin sekali menemukan solusi bagaimana nantinya siswa-siswa saya itu bisa aktif lagi dalam pembelajaran, bisa semangat lagi belajarnya, supaya saya bisa dapat menemukan solusi untuk meningkatkan keaktifan siswa saya dalam belajar. Oke, boleh ya. Jadi siswa itu diharapkan nanti bisa menjadi siswa yang lebih aktif dalam belajar. Sekarang saya ingin mencari informasi dulu. Saya ingin tahu dulu menurut Ibu Muli itu bagaimana definisi dari siswa yang aktif itu sendiri? Iya, kalau menurut saya Pak, ciri-ciri siswa yang aktif itu yang pertama kira-kira dia antusias dalam belajar, terus bisa menyimak saat guru menjelaskan, ataupun kalau misalnya temannya lagi dalam presentasi di depan kelas, ada pertanyaan atau umpan balik yang dia bisa berikan. Terus mereka rajin mengerjakan tugas tepat waktu. Itulah seperti itulah Pak ciri-ciri saya, apa menurut saya siswa-siswa yang bisa aktif dalam pembelajaran. Jadi yang saya tangkap itu menurut Bu Muli adalah siswa yang aktif itu adalah siswa yang mampu memberikan respon timbal balik sepertinya. Iya, Baik guru dengan murid, murid seperti itu saja. Tapi jadi Bu Muli yang menjadi masalah yang menyebabkan siswa Ibu Muli ini apa yang menyebabkan siswa Ibu Muli menjadi siswa yang paling aktif? Menurut saya Pak, tidak aktifnya disebabkan mungkin karena siswa-siswa saya ini tidak paham materi atau tidak paham dengan konsep dasarnya, sehingga mereka juga pas belajar menganggapnya saya tidak mengerti dari awal. Jadi walaupun saya perhatikan tidak bakalan saya tahu. Kemudian yang kedua, mungkin juga mereka ada masalah pribadi. Oke, ini ada beberapa faktor Ibu Muli ya, ada faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi aktivitas siswa ini ya, umumnya. Iya Pak.
Oke, jadi ini yang menjadi landasan ibu bahwa ini lagi pasif menyebabkan anaknya menjadi pasif dan tidak aktif gitu ya. Baik Bu Muli, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Apa rencana yang sudah Ibu Muli siapkan ke depannya terkait dengan mengatasi masalah-masalah yang Ibu Muli hadapi saat ini? Ya, rencana saya Pak, mungkin selama ini saya mengajar dengan menggunakan metode yang itu saja, dan itulah mungkin yang menyebabkan mereka pasif dalam belajar. Jadi rencana saya ke depannya adalah bagaimana saya menyusun model atau metode pembelajaran yang bervariasi. Jadi bukan yang itu saja. Terus saya akan berusaha untuk menyusun modul secara variasi dan mencari referensi-referensi metode pembelajaran, bagaimana metode tersebut bisa meningkatkan motivasi dan antusias siswa dalam belajar. Oke. Jadi berarti Ibu akan menerapkan metode-metode pembelajaran yang lebih berbeda begitu ya daripada sebelumnya, maupun referensi-referensi yang baru sehingga nanti siswa akan merasa penasaran dengan materi yang akan nanti Ibu bawakan. Dalam melakukan ini nantinya apakah ada yang bisa membantu Ibu kalau di sekolah? Apa ada yang bisa membantu Ibu dalam menyiapkan rencana-rencana Ibu ini? Iya. Jadi ada beberapa teman rekan sejawat di sekolah, itu mereka cakap dalam teknologi Pak. Jadi nanti saya akan mungkin akan berkolaborasi dengan beliau, bertanya-tanya bagaimana caranya saya dapat membuat metode pembelajaran yang berbasis teknologi. Ya, jadi nanti juga saya akan bertanya kepada beliau dan mencari referensi bagaimana caranya saya bisa menyusun modul pembelajaran yang bervariasi yang menggabungkan unsur teknologi di dalamnya, supaya siswa-siswa saya bisa belajar sambil bermain seperti itu. Bagus sekali rencananya. Jadi kapan Ibu mulai berencana untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan kolaborasi-kolaborasi yang telah Ibu mulai sampaikan? Rencananya Pak, saya menyusun modul ini pada saat kegiatan libur semester ini. Di situ saya rasa waktu yang tepat untuk saya bisa fokus, bisa menyusun modul pembelajaran dengan metode yang bervariasi, yang ingin saya terapkan nantinya di dalam kelas pada saat semester selanjutnya berjalan. Jadi begitu Ibu ya. Jadi mulai berarti begitu masuk semester genap nantinya diharapkan Ibu mulai sudah ada metode-metode baru yang lebih inovatif yang bisa membantu Ibu mulai dalam melakukan pembelajaran yang lebih bagus pada Bu Muli ya. Iya, seperti itu harapan saya Pak. Semangat Bu Muli ya. Baik Bu Muli, kita sudah masuk dalam sisi akhir di mana pada titik ini kita akan menanyakan kembali apa yang sudah Ibu dapatkan dari sisi coaching percetakan kita ini. Iya Pak, baik. Menurut saya hasil tadi pembicaraan dengan Bapak, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi yang tadinya tidak kepikiran Pak akan seperti ini. Dan saya terus terang tadi sebenarnya saya merasa bingung sekali, merasa stres bagaimana sih caranya supaya anak-anak saya bisa aktif lagi belajar, supaya mereka tidak pasif dalam belajar, betul mereka antusias. Dan karena adanya sesi coaching ini saya menjadi tenang dan berhasil menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah.
saya. Jadi saya harap Ibu Muli bisa tetap fokus terhadap penanganan masalah yang nantinya Ibu Muli hadapi ya. Kemudian selanjutnya nanti juga saya berharap Bapak Ibu bisa menerapkan rencana-rencana ini yang sudah kita bicarakan tadi menjadi sebuah aksi nyata dalam penerapan pembelajaran inklusivitas. Oke ya, saya juga berharap bahwa bisa berbicara lagi dengan Ibu mungkin minggu depan Bu Mulia kita bisa tahu bagaimana progres yang sudah Ibu Mulia lakukan sejauh mana tingkat keberhasilan dari rencana yang sudah kita bicarakan. Oke Bu Mulia. Ya, terima kasih Pak, saya ucapkan atas waktunya sudah berkesempatan untuk sama-sama untuk membantu saya, mendengarkan saya, keluhan saya terhadap masalah yang saya hadapi, dan saya sangat merasa senang. Sama-sama. Saya kira cukup sampai sini pembicaraan ini. Sampai ketemu pada sesi coaching selanjutnya. Semoga apa yang kita lakukan bersama hasil yang senang. Oke Bu Muli, saya akhiri teman-teman ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Luar biasa sekali ya Pak. Tadi saya mengamati proses coaching yang Bapak lakukan bersama Ibu Muli. Saya perhatikan kegiatannya sudah berjalan dengan lancar. Ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan sesi coaching tadi, Pak? Ya Bu, alhamdulillah setelah melakukan coaching tadi saya merasa senang karena kenapa saya senang karena saya bisa membantu rekan saya menemukan solusi-solusi tentang masalah yang dia hadapi. Saya di kompetisi ini juga saya harapkan nanti bisa tercapai. Ya. Ya, Baik Pak, baik Pak Hadi, pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan Bapak Hadi tadi, yang Bapak Hadi tadi harapkan pada kompetensi coaching Bapak, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi? jadi setelah tadi melaksanakan coaching, saya merasa saya sudah mampu fokus terhadap menjadi seseorang yang menjadi pendengar dengan aktif, sehingga saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan anak kita. Pak, jadi sudah tercapai ya tujuan atau indikator pengembangan yang Bapak harapkan tadi. Ya, menurut saya apa yang tadi sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan harapan saya. Baik Pak Hadi, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan yang tadi saya amati selama proses coaching berlangsung. Oke, silakan. Berdasarkan observasi saya, menurut saya Bapak dalam proses coaching tadi yang Bapak laksanakan bersama Ibu Muli sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Bapak sudah melakukan percakapan coaching yang sesuai dengan alur cerita. Kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching tadi, dan mengarahkan Ibu Muli untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan Bapak juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Iya. Selain itu, Bapak juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya melihat bahwa Bapak fokus dengan coaching Bapak.
Artinya Bapak sudah melakukan kesadaran penuh, atau Bapak juga sudah melakukan kehadiran penuh. Dan juga Bapak sudah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang disampaikan pada saat pra-observasi tadi. Itu adalah fokus kompetensi yang saya observasi pada Bapak tadi selama proses coaching berlangsung. Iya Bu. Menurut saya itu sudah sangat bagus ya Pak. Bapak juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Bapak sampaikan tadi saat pra-observasi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai. Terima kasih banyak Bu untuk balik yang sudah dapatkan. Saya merasa sangat senang. Sama-sama juga Pak. Sekarang dari hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan bersama Ibu Poli, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan selanjutnya? Baik Bu, jadi kedepannya nanti saya berencana untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif benar-benar menjadi seseorang yang mampu mendengarkan secara aktif, sehingga saya mampu meneruskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot kepada coach saya Bu. Sehingga nantinya saya mampu melakukan coaching kedepannya, saya bisa bercerita lebih banyak dengan si coach ini, sehingga coach juga bisa menjadi lebih terbuka, sehingga tidak ada masalah-masalah yang itu. Kemudian sehingga saya mampu menuntun coach ini agar mampu menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Baiklah Pak, semoga kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Bapak nantinya. Semoga Bapak juga bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Bapak harapkan dengan memperbanyak tentunya praktik-praktik coaching bersama rekan-rekan sejawat Bapak. Iya Bu, jadi nantinya saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dengan kegiatan coaching, sehingga kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, insya Allah ya Pak. Kira-kira nih Bapak ada hal lain lagi nggak yang mau disampaikan kepada saya? Iya Bu, kalau menurut saya untuk saat ini saya kira cukup Bu. Semoga apa yang sudah saya lakukan hari ini bisa bermanfaat ya Bu. Baik Pak, kalau begitu sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Saya akhiri perjumpaan kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak Hadi.